Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Imigrasi, nama Satusha Putri, NRT 2018-16201, dari Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Pada hari ini saya akan mereview mengenai salah satu book chapter yang dibuat oleh rekan saya, yakni Hardiono Fatih Warganegara, yang berjudul mengenai telaah perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Konfederasi Swiss. Pembahasan pertama yakni mengenai latar belakang dari perjanjian mutual legal assistance antara Indonesia dengan Swiss, yakni maraknya kejahatan transnasional terorganisasi. Sebagaimana kita ketahui, semakin berkembang zaman, makin banyak kejahatan-kejahatan yang melibatkan banyak negara, baik locus delicti di negara tersebut maupun negara lain yang mengalami kerugian. Menurut United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, terdapat beberapa kategori kejahatan yang dimasukkan ke dalam kejahatan transnasional terorganisasi, yakni corruption, money laundering, illegal fishing, human trafficking, people smuggling, drugs trafficking, dan lain-lain. Selain itu, dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime juga menyebutkan terdapat 3 kerjasama yang bisa dilakukan antar negara untuk mencegah ataupun menangani transnational organized crime, yakni ekstradisi, transfer of sentenced person atau transfer of prisoner, dan bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut, dan Indonesia juga telah melakukan kriminalisasi terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Demi tegaknya hukum terhadap tindak pidana transnasional terorganisasi ini, Indonesia membentuk suatu undang-undang yang menjadi dasar dari mutual legal assistance atau bantuan timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara di dunia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance. Melalui pertimbangan tersebut, Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan Swiss untuk menangani masalah pidana, terutama transnational organized crime tersebut. Dalam tulisan ini dimuat rumusan masalah. Yang pertama adalah apa muatan serta ruang lingkup dari perjanjian mutual legal assistance antara Indonesia dengan Swiss, dan yang kedua, mengapa perlu adanya perjanjian mutual legal assistance antara Indonesia dengan Swiss. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ruang lingkup dan muatan dari perjanjian keduanya. Dalam muatan perjanjian tersebut terdapat beberapa hal yang dikecualikan, yakni yang pertama adalah pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud diekstradisi. Yang kedua, eksekusi putusan pidana. Yang ketiga, pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman. Yang keempat, pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. Selain memuat mengenai pengecualian dari perjanjian kerjasama tersebut, dalam tulisan ini juga merangkum muatan secara keseluruhan dari perjanjian kerjasama ini, yakni yang pertama, hukum yang berlaku, yang kedua, kejahatan ganda dan upaya paksa, yang ketiga, tindakan sementara, yang keempat, batas penggunaan informasi, dokumen, dan barang, yang kelima ada data pribadi, yang keenam kehadiran orang untuk berpartisipasi dalam proses hukum, yang ketujuh pengambilan kesaksian di negara diminta, yang kedelapan pengiriman barang, catatan serta bukti, yang kesembilan catatan hakim, pengadilan atau penyidik yang berwenang, 10 catatan peradilan atau pertukaran informasi, 11 penyerahan barang dan alat bukti atau aset. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Swiss ini. Yang pertama adalah otoritas pusat, yang kedua bentuk permintaan dan
saluran pengirim. Yang ketiga, isi permintaan. Yang keempat, pelaksanaan permintaan. Yang kelima, pengecualian dari persyaratan legalisasi, autentisitas, dan formalitas lainnya. Yang keenam, bahasa. Dan yang ketujuh, biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tersebut. Sejak rentan tahun 2016 sampai 2019, Indonesia telah melakukan 42 permintaan melalui instansi penegak hukum di Indonesia kepada beberapa negara, antara lain sebagai berikut. Perjanjian antara Indonesia dengan Swiss sudah melewati proses yang sangat panjang. Yang pertama, pada tahun 2009, Indonesia melakukan inisiasi untuk melakukan perjanjian MLA dengan Swiss dalam forum politik dialog, dan pada tahun 2014 pemerintah Swiss menyatakan kesiapannya untuk melakukan kerjasama MLA dengan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2015 di Bali diselenggarakan perundingan pertama membahas draft perjanjian MLA atau Mutual Legal Assistance, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan kedua pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2017 di Bern, Swiss. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss, ditandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Konfederasi Swiss yang diwakili oleh Menteri Yasona Hamunangan Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Swiss diwakili oleh Karin Keller Sutter sebagai Kepala Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Konfederasi Swiss merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance, yang diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Berkenaan dengan imigrasi, pada pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, imigrasi merupakan salah satu instansi yang melakukan pencegahan serta penanganan terhadap transnational organized crime, terutama pada perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Meskipun pada pasal 120 ini tidak dikatakan jelas bahwa imigrasi yang menangani mengenai perdagangan orang, namun pada hakikatnya imigrasi merupakan instansi yang berwenang atas perlintasan orang. Jadi, imigrasi masih memiliki keterkaitan mengenai pencegahan serta penindakan terhadap transnational organized crime tersebut. Disimpulkan bahwa hubungan mutual legal assistance antara Indonesia dan Swiss ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan serta penanganan terhadap transnational organized crime yang sudah banyak di dunia, terutama pada masa saat ini, di mana perkembangan informasi, teknologi, dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.